Jadi gue bilang nih, dalam kasus ini hanya dua perkara yang akan terjadi ketika orang masuk. Dia akan keluar dengan hujatan, atau dia akan keluar dengan keren. Draft 7 turunan? Enggak, itu gue nggak tahu itu draft 7 turunan atau enggak. Itu gue posting, itu gue nanya. Sebenarnya ini arahnya ke 7 turunan apa gimana, kan ada tanda tanya gitu loh. Kalau memang ternyata bukan 7 turunan ya bukan, berarti saya juga kurang tahu hukum, kan saya orang bego. Anggaplah Novi, anggaplah buruknya everybody meninggalkan Agus, anggaplah ya. Kita kan yang membawa dia. Aku mau nanya ke kamu, nggak ada nih duit lagi buat dia ibaratnya. Gugatannya pergilah itu. Kamu mau bilang? Aku udah sempat ngomong sih sama Mas Giri terkait ini. Pada saat kita pulang dari Kemensos, apapun yang terjadi, kalau Mas Agus masih butuh bantuan saya, siap Mas. Siap kok, beneran. Saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Gitu. Kasus penyalahgunaan donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, telah menarik perhatian publik. Masalah ini muncul karena donasi yang awalnya dimaksud untuk pembiayaan pengobatan diduga disalahgunakan, sehingga memicu polemik yang mempertanyakan tentang aturan dan transparansi dalam pengelolaan donasi di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dugaan penyelewengan dana sebesar 1,4 miliar rupiah yang diterima Agus Salim. Beberapa donatur bahkan melayangkan gugatan terhadapnya atas tuduhan tersebut. Awalnya penggalangan dana ini diinisiasi oleh Denny Sumargo dan Pretiwi Novianti yang dikenal sebagai Teh Novi, dengan tujuan mulia untuk membantu pemulihan mata Agus Salim. Namun muncul tudingan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi-bagikan kepada keluarganya. Situasi semakin rumit ketika pihak-pihak terlibat termasuk Agus Salim, Denny Sumargo, dan Teh Novi saling melaporkan satu sama lain ke aparat hukum. Akibatnya pemerintah akhirnya turun tangan untuk menangani persoalan ini. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi guna menghindari penyalahgunaan serta menjaga kepercayaan publik. Dan itu disambut dengan sangat baik oleh Gus Menteri, di mana mereka juga sangat melihat bahwa ini bisa ke arah yang buruk. Oleh karena itu, Gus Menteri memfasilitasi upaya itu, dan kemungkinan besar dari pihak Kemensos mereka akan melakukan mediasi, memanggil beberapa pihak termasuk Agus untuk mengarahkan Agus supaya mau diarahkan lah, intinya begitu. Karena ini untuk kebaikan Agus. Karena begini, tadi sudah ada wacana apabila uang ini tergugah oleh para donatur dan gugatan itu jalan, ada kemungkinan yang saya sampaikan kepada Gus Menteri, salah satu dari mereka bisa ada yang terpidana. Ada kemungkinan. Dan itu adalah hal yang saya tidak inginkan. Makanya saya dari kemarin berusaha banget. Karena saya udah tahu arahnya bisa ke arah yang seburuk itu. Karena gini loh, mereka tuh udah terima musibah. Kita bantu. Saya, Novi, semua orang bantu. Tapi terutama jasa paling besar itu donatur. Ada 8.000 donatur yang mereka itu menyisikan uang mereka dari kerja keras mereka, dari keringat darah mereka. Bahkan mungkin keluarga mereka sendiri minta tolong pun belum tentu dia bantu. Tapi dia kasih karena tergugah oleh podcast saya. Dia berikan ke nomor rekening itu. Yang dia baca di link deskripsi, akadnya pengobatan. Tapi kemudian ada terjadi kesalahpahaman, penyalahgunaan, oke lah, semua orang bisa bilang. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Tapi setelah itu, janganlah diperpanjang. Semua orang punya cara masing-masing. Oke, saya hargai. Tapi bagaimana kita mau menyelesaikan sesuatu yang baik kalau kita sendiri tidak datang merendahkan diri? Kan susah. Nah, itu pesan saya. Jadi semoga segera bisa kelar. Saya cuma bisa bantu sampai di titik ini juga. Karena saya juga bantu, kasihan juga Novi, kasihan Agus, kasihan orang-orang yang sudah keluar dari pusaran masalah ini yang berakhir namanya jelek. Oke Bang, kemarin kan
Iya. Apa? Klausul 7 turunan. Klausul draft. yang 7 turunan itu. SOP ya kok ya dari Koko sendiri menilai seperti apa? Oh, saya mendapat info klausul, ada klausul seperti itu. Jadi saya bertanya kepada netizen, apakah klausul seperti ini buat mereka masuk akal? Soalnya saya nanya teman saya yang advokat, nggak terlalu menguntungkan gitu loh. Maksudnya gimana sih? Ya nilai sendiri gitu loh. Jadi ya saya pikir itu mungkin pasti ada miskomunikasi. Jadi nanti bisa tanya Novi karena itu mungkin ada miskomunikasi di situ.